Jemaat GPDI Eklesia Kota Sorong, pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 4 Februari tahun 2023, melaksanakan rapat perdana di awal tahun 2023. Rapat yang dihadiri oleh para staf gembala, majelis jemaat, pengurus wadah dan departemen ini, dipimpin langsung Gembala Jemaat GPDI Eklesia Kota Sorong, Pendeta Tineke Waworuntu Sumolang. Gembala Jemaat, Pendeta Tineke Waworuntu Sumolang, didampingi Sekretaris dan Bendahara Jemaat, Bercetogas dan Lenda Inkiriwang. Rapat yang berlangsung di Gedung Gereja Sementara GPDI Eklesia Kota Sorong ini, dalam rangka membahas program pelayanan yang sudah dilakukan di tahun 2022, dan program yang akan dilakukan sepanjang tahun 2023. Pada rapat tersebut, para pengurus wadah atau departemen, melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2022, baik ibadah maupun penggunaan atau penyerapan keuangan. Kami di pengurus Prima ini kurangnya hamba Tuhan, memang hamba Tuhan itu memang kita semua, tapi hamba Tuhan yang memang benar-benar sekolah Alkitab, ini memang sekolah kita. Kalau mau katakan hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan, tapi yang kami butuh itu adalah yang bersekolah Alkitab. Mungkin kita butuh Prima pria pakai dosa, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mau membantu kami di pelayanan jemaat eklesia ini yang kami butuhkan, memberikan kepada anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda, bahkan hamba-hamba Tuhan lewat sembako. Tapi ternyata ada kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, akhirnya kami mentok, kami tidak berikan itu. Itu salah satu kegiatan yang kami tidak laksanakan di tahun 2022. Dan supaya tahun 2023, kalau memang itu kami mau laksanakan, tinggal dari penanggung jawab atau gembala kami. Apalagi gembala sebagai biro diakonia di MD. 2022 ada 11 orang yang dibantu diakonia sakit diambil di kas jemaat karena semua keuangan satu pintu, ya. Satu pintu diakonia orang sakit ada 11 orang. Nanti di tahun 2022 2 orang boleh berjalan dengan baik sampai sudah mengakhiri tahun 2022 dan sudah ada di tahun 2023. Itu semua adalah karena anugerah penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi Perwa. Saja yang disampaikan, itulah syukur kami dari Perwa buat Tuhan Yesus yang terbaik. Terus seperti itu, untuk laporan-laporan yang lain belum ada, dan yang laporan keuangan juga seperti bendahara tidak buat karena Perwa itu kolektan itu tidak dipegang oleh kas Perwa, semua diserahkan ke BPD. Kan gitu. Nah, cuma ekstra saja yang ada yang dipegang oleh Perwa. Kegiatan pada rutin LPGC yang berjalan seperti biasanya, yang ditetapkan pada hari Jumat dan jam mulai seperti biasa 18.30 atau setengah 7 malam, dan selalu bergantian jadwal ibadahnya dan dilakukan bergilir dari rumah ke rumah dan juga bertempat di gereja. Selama kegiatan ibadah berlangsung atau dalam periode yang pertama, format ibadah yang kami buat adalah yang pertama, format ibadah seperti biasa. Yang kedua, doa itu kita ambil di minggu yang ketiga. Jadi kita permudah kegiatannya cuma datang berdoa, sesudah itu pulang. Jadi kegiatannya cuma doa saja. Dan yang ketiga adalah ibadah dan games. Jadi sesudah ibadah biasa kita sudah konfirmasi ke pembawa firman Tuhan, biar firman itu bisa dipersingkat, dan di akhir itu kita bisa iringi dengan games. Dengan teman-teman pemuda minim karena
biasa kendala kebanyakan hujan. Tetapi untuk keseluruhan kegiatan ibadah pemuda di periode yang pertama cukup sangat baik. Kehadiran sudah cukup banyak di kisaran 20 sampai 30 orang pemuda. Dan beberapa di periode yang pertama juga ada ketambahan beberapa teman-teman baru. Dan itu kita terus dari pihak pemuda, sekretaris, bahkan ketua semua pengurus yang terlibat kita terus follow up. Terus kita kalau ada jam-jam ibadah kita saling mengingatkan, bahkan saling mengajak, bahkan kita jemput satu teman-teman, khususnya teman-teman baru yang mungkin mereka belum tahu tempat ibadah atau dari rumah dari teman-teman. Terus ada kegiatan rohani di Waisai tanggal 1 Mei sampai 3 Mei 2022. Untuk kegiatannya mulai dari tanggal 1 Mei ada kegiatan ibadah KKR yang bertempat di GPDI Aletea Waisai. Dan puji Tuhan itu juga memberkati khususnya teman-teman kami dari Al-Forcisi, cukup memberkati teman-teman yang ada di sekitaran Waisai. Bagaimana di sana firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Rofman Dagi, itu juga cukup memberkati teman-teman pemuda yang ada di Waisai. Dan tanggal 2 Mei 2022 itu ada kegiatan wisata rohani, dan tanggal 3 Mei kita kembali ke Kota Sorong. Khususnya kegiatan yang ada di Waisai, teman-teman pemuda semua cukup aktif, baik semua terlibat dalam kegiatan beston pagi, beston malam, dan ada doa-doa sebelum atau sesudah melakukan setiap kegiatan yang kita buat. Di sana ada doa-doa yang kita buat, dan tujuan dari kita semua sudah sepakat bahwa tujuan dari kegiatan rohani pemuda yang ada yang kita buat untuk melatih pemuda dan remaja, khususnya dalam berkegiatan rohani, mendekatkan satu sama lain. Jam 10 pagi di ruangan anak sekolah minggu. B. Mengambil bagian dalam ibadah minggu raya menyumbang puji-pujian ketika dijadwalkan. C. Melaksanakan ibadah Kamis Ceria bersama anak-anak PPA. D. Ambil bagian dalam perayaan Natal jemaat, mempersembahkan tarian dan lagu. Kedua, kendala. Pertama, tempat ibadah anak-anak sekolah minggu yang kurang memadai atau sangat sempit. Kedua, kehadiran anak-anak sekolah minggu yang sangat kurang pada ibadah Kamis Ceria. Kegiatan ibadah permatasion dilaksanakan 2 minggu 1 kali dalam sebulan, minggu kedua dan minggu keempat. Ibadah permatasion diadakan di rumah-rumah anggota permatasion sesuai jadwal. Ada kunjungan anggota permatasion yang sakit, terlibat dalam kegiatan-kegiatan jemaat, bahkan kami juga mengadakan kegiatan dasar pencarian dana untuk permatasion. Dilampirkan juga di situ jadwal ibadah dan nama-nama keluarga dan pemuda-pemudi mandiri dari permatasion. Malam hari ini izinkanlah kami Permata El Sadar untuk melaporkan beberapa kegiatan yang sudah berjalan selama periode 1 tahun pelayanan di sepanjang tahun 2022. Di lembar yang berikut, di situ pimpinan boleh melihat ada nama-nama pengurus dan anggota Permata El Sadar, yaitu yang pertama di sepanjang tahun 2022 Permata El Sadar beranggotakan 27 keluarga dan 10 pemuda dan pemudi mandiri. Namun di awal tahun ini Permata El Sadar beranggotakan 23 keluarga. Yang menjadi catatan kami di sini, yang pertama, kenapa dari 27 menjadi 23? Ada 4 keluarga, yang 2 yang memang nyatanya sudah tidak berjemaat di eklesia, dan yang 2 yang menjadi pertanyaan kami dan akan ditanyakan kepada gembala. Dan ada pun kegiatan yang kami lakukan Permata El Sadar di sepanjang tahun pelayanan 2022, yaitu ibadah Permata El Sadar yang dilaksanakan pada setiap minggu kedua atau hari Selasa jam 6:30 dan menyesuaikan kadang jam 7 juga. Itu dilaksanakan di rumah-rumah anggota Permata El Sadar. Dan kalau kami melihat kehadiran dari Permata El Sadar, puji Tuhan 80% kehadiran dari Permata El Sadar. Dan yang kedua, bentuk ibadah kami buat bervariasi. Yang pertama, bentuk ibadah ada pujian, penyembahan dan firman Tuhan seperti yang biasa kita lakukan.
Dan ibadah variasi yang kedua ada pujian penyembahan, dan sesudah itu kami sharing firman Tuhan. Dan bentuk ibadah yang ketiga ada pujian penyembahan, firman Tuhan, dan kami mengakhirinya dengan berdoa syafaat. Dan kegiatan yang berikutnya kami mengikut sertakan, mengaktifkan majelis, staf gembala, bahkan anggota Permata. Kami aktifkan dalam setiap jadwal ibadah Permata. Persembahan pertama dan kedua, dan ada ekstra korban dari Permata El Shaddai, dan ada lotre setiap ibadah untuk menunjang kas Permata El Shaddai, dan ada kotak 1000 yang di store per bulan dari setiap keluarga anggota Permata El Shaddai. Yang berikut ada basar yang kami lakukan dari Permata El Shaddai untuk menunjang pembangunan gereja yang dimulaikan sejak bulan April 2022. Yang kegiatan yang terakhir yaitu kami mengadakan doa dan kunjungan ketika ada anggota keluarga Permata El Shaddai yang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Dalam kegiatan setiap minggu tim pemuji mengerjakan bagian-bagian pelayanan tim pemuji, tapi walaupun itu ada hal-hal yang perlu dibenahi di pemuji yang sementara terjadi saat ini. Saya melihat ada hal-hal dalam ibadah hari Minggu tim pemuji sangat terlibat, musiknya terlibat, kegiatan ibadah terlibat, tim pemuji, karena tim pemuji ini juga dia tergabung dengan multimedia, sudah tergabung semua, sekarang sudah bergabung. Hal-hal kendala-kendala di multimedia ada. Sekarang kami sangat minta maaf karena ini ada kendala dan LCD untuk kepelayanan mungkin nanti diserba-serbi. Kami sangat mengharapkan dari kita semua yang hadir untuk membenahi pemuji ini, karena ada banyak kendala yang saya lihat di pemuji sekarang ini. Pertama, tentang pemuji ini memang untuk pelayanan ini ujung tombak di ibadah, ujung tombak ini pelayanan pemuji, ujung tombak. Jadi kami sangat mengharapkan ada koreksi-koreksi dari majelis, staf gembala untuk kami mau bisa membenahi. Sekarang pemain musik pun kami mengalami agak kekurangan. Kami sangat memerlukan masukan bagaimana, karena ini sangat kita secara pribadi sangat terubah dengan kondisi pemuji saat ini. Dan yang saudara, saya juga buat rapat, saya melihat banyak kali ketika pelayanan saya cuma menyoroti salah satu, terjadi kekosongan ketika singers diberi tanggung jawab. Ada yang tidak tampil singers, ada kosong berapa kali sehingga hanya WL dengan pemain musik. Apakah caranya bikin bagaimana? Nanti kami akan coba koordinasi pengurus-pengurus untuk menarik minat lagi dari para singers ini jemaat. Ibu saudara, total pemasukan selama tahun 2022 sebesar 99.656.000, dan total pengeluaran yang ada di lembaran terakhir itu semua pengeluaran yang ada di tahun 2022 sebesar 94.577.000. Jadi saldo per akhir Desember 2022 ada 5.663.000, dan pada bulan Januari tahun 2023 total pemasukan sebesar 12.725.000 dan total pengeluaran 7.796.000, dan saldo yang ada di kas bendahara sampai hari ini sebesar 4.929.000. Kita patut mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan, karena selama tahun-tahun berjalan dalam pelayanan jemaat tidak pernah defisit. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, dan itu yang bisa saya sampaikan. Untuk perincian boleh Bapak Ibu. Tapi masih hidup, masih bernafas, ya. Tuhan baik walaupun dalam
saldo sisa 4.929.000. Tuhan tolong ya, supaya tidak terjadi sesuatu lalu defisit ya. Tuhan akan tolong kita semua. Setelah pelaporan seluruh pengurus wadah disampaikan, di akhir rapat diambil beberapa keputusan hasil rapat, di mana salah satunya terkait ibadah pada setiap hari Selasa. Hari Selasa pada minggu pertama dilaksanakan ibadah keluarga, pada minggu kedua dan keempat menjadi ibadah permata. Sedangkan Selasa pada minggu ketiga, dilakukan doa atau bedstone di gereja. Untuk jadwal ibadah yang lain masih sama seperti sebelumnya. Multimedia Tim, GPDI Eklesia Kota Sorong.